Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam bahagia. Perkenalkan, saya Zumratul Hamidah dari SMA Indosemen Kabupaten Bogor, calon guru penggerak Angkatan 7. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara terlahir pada 2 Mei 1989 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, merupakan aktivis dan pelopor pendidikan, pendiri perguruan Taman Siswa, Menteri Pendidikan Indonesia pertama, dan Bapak Pendidikan Nasional. Hari lahirnya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah taman. Pendidik adalah tukang kebun kehidupan. Taman merupakan sistem tempat untuk bertumbuh kembangnya tanaman. Tukang kebun yang rutin merawat dan menikmati hasil, tukang kebun tidak boleh membedakan dari mana asal bibit, pupuk, dan hal lainnya. Begitu pula dengan pendidikan bagi anak-anak. Karena minat anak begitu beragam dan berbeda-beda, namun mempunyai hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas atas kemauannya sendiri. Yang kedua, pengajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan difahami. Perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Yang ketiga, pendidik menuntun kodrat anak, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Menuntun anak mencapai kodratnya, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang keempat, trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, yaitu di depan seorang guru harus dapat memberikan contoh atau teladan yang baik kepada siswa-siswinya. Eng Madya Mangun Karso, yaitu di tengah atau bersama-sama dengan siswa, seorang guru diharapkan dapat aktif bekerja sama dengan siswa dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yaitu di belakang, seorang guru harus mampu mengarahkan dan memotivasi peserta didik agar dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Yang kelima, asas Trikon Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya mengembangkan pendidikan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus, dan dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber, baik itu praktik-praktik di dalam negeri maupun di luar negeri. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembangnya anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Alasan penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara yaitu pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan perkembangan pembelajaran pada zaman sekarang dan bisa menciptakan kemerdekaan dalam belajar. Sedangkan untuk tanggapan dan solusi dari penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama
Tantangan. Tantangannya yaitu kurangnya minat anak dalam belajar sehingga sulit melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk solusinya adalah memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran dan memahami karakter peserta didik serta bermain sambil belajar karena bermain merupakan kodrat anak. Demikian pemikiran mengenai demonstrasi kontekstual, pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.